Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Haji. Pagi, kabar apa Ibu? Alhamdulillah baik. Pak Haji boleh duduk nih? Silakan Bu, memang kursi buat sediakan buat duduk. Ya. Pak Haji mohon izin waktunya sebentar Ya. terkait dengan tugas CGP saya. Ya. Pada pekan ini saya sedang mempelajari tentang pemimpin pembelajaran dalam pengembangan kepala sekolah. Iya. Mohon izin nih Pak Haji, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Mudah-mudahan Pak Haji berkenan untuk menjawabnya. Ya Pak Haji, pasti langsung aja ya Pak Haji ya. Pertanyaan pertama Bu. nih, Ya. bagaimana biasanya Pak Haji mengenali situasi yang dianggap sebagai dilema etika atau bujukan moral dalam konteks di sekolah Pak Haji begitu? Ya, dengan mengidentifikasi situasi dilema etika atau rujukan moral dengan memperhatikan pertentangan nilai, dampak pada murid, konsultasi dengan tim guru, dan beracuan pada kode etik profesional guru. Oh begitu. Ya. Lalu selain itu mempertimbangkan dampak keputusan pada murid dan memastikan bahwa kebijakan sekolah selaras dengan prinsip-prinsip etika itu Ibu ya. Jadi dalam mengambil suatu keputusan dalam permasalahan dilema etika, jadi Pak Haji tuh yang pertama itu mengidentifikasi ya berarti ya Pak Haji ya. Iya betul. Selanjutnya nih Pak Haji nih, kira-kira nih selama Pak Haji menjadi kepala sekolah nih, biasanya ketika mengambil keputusan yang dihadapkan pada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Pak Haji mengambil keputusan tersebut? Baik. Dalam mengambil ketika dihadapkan pada dua kepentingan yang sama-sama benar, dia akan mengadakan pertemuan dengan tim guru, komite sekolah, dan pihak terkait lainnya. Mereka akan melakukan diskusi terbuka untuk merinci manfaat dan risiko dari setiap opsi yang ada. Keputusannya diambil berdasarkan konsensus dan dengan berpegang pada nilai-nilai kebijakan yang telah ditetapkan. Berarti Pak Haji mengadakan pertemuan dulu gitu ya Pak Haji? Betul, dengan iya. tim guru sekalian ya Pak Haji ya. Nah Pak Haji, kira-kira nih Pak Haji, apa langkah-langkah atau prosedur yang Pak Haji ikuti dalam mengambil keputusan dilema Pak Haji? Kemudian bagaimana nih prosesnya itu biasa dilakukan? Iya. Pengalaman saya selama ini adalah langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan analisis mendalam terhadap kasus-kasus tersebut. Saya akan mencari tahu apa yang menjadi inti masalah, siapa yang terlibat, dan nilai-nilai yang terkait. Selanjutnya, saya akan mengadakan pertemuan dengan tim guru dan pihak terkait lainnya untuk berdiskusi. Dalam diskusi tersebut, saya akan mencari solusi yang paling sesuai dengan nilai-nilai etika dan kebajikan yang dianut sekolah. Keputusan diambil berdasarkan konsensus tim. Baik, Pak Haji. Menurut Pak Haji nih, apa yang efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah tersebut? Kira-kira pendekatan tertentu apa yang kira-kira bisa ditentukan berhasil begitu Pak Haji? Saya menyatakan bahwa efektivitas dalam pengambilan keputusan dilema etika di sekolah melibatkan analisis mendalam terhadap kasus tersebut. Saya menemukan bahwa dengan mengidentifikasi ini masalah dan nilai-nilai yang terlibat, saya dapat mengevaluasi semua opsi dengan lebih baik. Pendekatan ini membantu saya memilih solusi yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai yang dianut di sekolah. Pak Haji, kira-kira nih, apa yang menjadi tantangan utama nih dalam mengambil sebuah keputusan ketika dihadapkan pada sebuah dilema etika, Pak Haji? Kemudian bagaimana nih Pak Haji mengatasi tantangan tersebut? Tantangan utama ya kami salah satunya adalah menghadapi tekanan waktu dan ekspektasi yang tinggi. Saya berusaha untuk mengatasi tantangan ini dengan melakukan berbagai atau evaluasi yang cepat
dan berfokus pada prinsip etika yang kami anut. Ya. Kami juga berusaha untuk menjaga komunikasi yang kuat dengan semua pemangku kepentingan untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Nah, kira-kira nih Pak Haji, apakah Pak Haji memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika Pak Haji? Kemudian apakah Pak Haji akan cenderung menyelesaikannya segera atau mungkin ada prosedur tertentu yang Pak Haji ikuti begitu? Masalah jadwal, kami tidak memiliki jadwal tetap untuk menyelesaikan kasus dilema ITK. Ya. Kami berusaha untuk menyelesaikan kasus tersebut sesegera mungkin, tetapi juga memastikan bahwa proses pengambilan keputusan berjalan dengan baik. Kami cenderung mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, termasuk melakukan konsultasi dengan semua pihak yang terlibat. Oh ya, begitu ya Pak Haji. Jadi Iya. nggak punya jadwal tertentu ya Pak Haji ya? Tidak ada. Baik. Pak Haji, kira-kira nih ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang biasanya nih membantu Pak Haji atau memudahkan Pak Haji dalam proses pengambilan keputusan dalam sebuah kasus dilema etika di sekolah Pak Haji? Kalau menurut kami memiliki seorang penasihat etika yang berperan dalam membantu dalam mengambil keputusan dilema etika. Penasihat ITK ini memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam dalam masalah etika dan dapat memberikan pandangan yang berharga dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut. Ya. Kemungkinan itu ini kali ya Pak Haji, kalau penasehat etika itu seperti wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, mungkin Pak Haji ya, seperti itu? Ya, Iya. diantaranya. Ya, diantaranya seperti itu ya Pak Haji. Nah, Pak Haji nih, dari pengalaman Pak Haji dalam menghadapi dilema etika nih, apa pembelajaran utama yang Pak Haji peroleh? Kemudian bagaimana nih pengaruhnya pendekatan itu kepada pengambilan keputusan Pak Haji di masa yang akan datang? Mengenai hal ini, ya, pembelajaran utama yang kami peroleh adalah pentingnya memiliki penasihat etika dan konsultasi dengan kami dalam kasus dilema etika. Pengalaman ini telah mempengaruhi pendekatan dalam mengambil keputusan di masa depan, di mana dia akan lebih aktif melibatkan penasihat etika dan mencari pandangan yang beragam sebelum membuat keputusan penting. Itu Bu. Ya. Ya. Baik Pak Haji, alhamdulillah dari 8 pertanyaan yang sudah saya ajukan, semoga pengalaman dari Pak Haji ini dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Pak Haji itu bisa menjadi pembelajaran untuk saya, khususnya bagi rekan-rekan calon guru penggerak yang lain. Kemudian bisa sebagai ilmu yang berarti bagi kami. Nah, semoga nanti ke depannya Pak Haji saya bisa menjadi pemimpin pembelajaran juga yang bijak begitu ya Pak Haji, sesuai dengan prosedur di mana nantinya kami menghadapi kasus-kasus dilema etika begitu ya Pak Haji ya. Terima kasih waktunya, mohon maaf mengganggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Haji. Pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, kabar baik dan sehat. Mohon izin Bu Haji ya, di kesempatan pada pagi hari ini terkait dengan tugas CGP saya, kebetulan di pekan ini saya sedang mempelajari yang namanya pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah nih Bu Haji. Nah, mohon izin nantinya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Haji terkait dengan kepemimpinan pembelajaran di sekolah tersebut. Nah, Bu Ya, Haji, silahkan. ya, mohon untuk tidak selalu berkenan dan tidak mengganggu waktunya Bu Haji ya. Ya. Langsung saja Bu Haji, ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan. Yang pertama nih Bu Haji, selama Bu Haji menjadi kepala sekolah, bagaimana nih Bu Haji dapat mengidentifikasi atau mengenali situasi yang dianggap sebagai dilema etika atau bujukan moral dalam konteks sekolah Bu Haji? Tentang dilema etika ya. Ya. Biasanya sih ya saya mengenali situasi dilema etika atau bujukan moral di sekolahnya dengan mengamati konflik nilai, ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, pertimbangan moral, dan melalui proses refleksi yang rutin. Saya menganggap penting untuk memastikan bahwa
keputusan yang diambil selaras dengan nilai-nilai etika dan moral yang dianut di sekolah. Nah, jadi Bu Haji mengenali dulu ya Bu Haji ya Iya, situasinya seperti apa. betul. Iya. Bu Haji nih pertanyaan yang kedua nih, bagaimana nih biasanya Ibu mengambil keputusan ketika dihadapkan pada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang mengandung nilai kebajikan dan sama-sama benar ya. Iya, iya Bu Haji. Dalam kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan, saya cenderung untuk lebih mengutamakan konsultasi dengan tim guru dan staf sekolah. Saya percaya bahwa kolaborasi adalah kunci mengambil keputusan yang bijak. Oh, begitu ya Bu Haji. Dalam diskusi bersama tim, kami akan mempertimbangkan nilai-nilai etika, prinsip-prinsip yang telah diterapkan, serta dampak keputusan tersebut pada murid dan lingkungan sekolah. Keputusan diambil secara demokratis dengan mendengarkan pandangan semua pihak yang terlibat. Oh begitu Bu Haji. Jadi Iya. semua keputusan yang Bu Haji ambil itu harus semuanya serba berkolaborasi terhadap guru yang lain ya Bu Haji. Iya, karena kita juga kan punya tim. Iya betul. Selanjutnya Bu Haji, kira-kira nih apakah Ibu memiliki langkah-langkah atau prosedur khusus nih Bu Haji yang bisa diikuti dalam pengambilan keputusan dilema etika? Kemudian bagaimana nih Bu Haji prosesnya itu biasanya? Langkah-langkah prosedur ya yang diambil, sedangkan proses yang diambilnya ya. Iya. Saya memiliki prosedur tentu dalam menghadapi dilema etika. Pertama, kami akan mengumpulkan semua informasi yang relevan tentang kasus tersebut. Iya. Selanjutnya, kami akan mengidentifikasi nilai-nilai etika yang terlibat dan mempertimbangkan dampaknya pada murid dan sekolah. Kemudian tim guru dan staf sekolah akan berkumpul untuk berdiskusi secara terbuka, mengumpulkan argumen dan pandangan masing-masing. Keputusan diambil secara kolaboratif dengan berpegang pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai kebijakan yang telah ditetapkan. Oh, jadi langkah-langkah yang pertama itu yang pasti Bu Haji harus mengidentifikasi dulu ya Bu Haji ya apa masalahnya, gimana sebenarnya begitu ya Bu Haji. Nah Bu Haji, menurut Ibu nih bagaimana efektifnya dalam pengambilan keputusan itu dalam mengambil keputusan dilema etika di sekolah, kemudian apa nih pendekatannya yang bisa kira-kira bisa ditentukan berhasil gitu Bu Haji? Iya. Dalam efektivitasnya ya pengambilan keputusan dilema etika di sekolah tergantung pada komunikasi dan kolaborasi yang kuat di antara tim guru dan staf sekolah. Kami menemukan bahwa pendekatan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti guru, orang tua, komite sekolah, dan jika perlu murid adalah pendekatan yang berhasil dengan berdiskusi terbuka dan mempertimbangkan sudut pandang yang beragam. Mereka dapat mencapai keputusan yang lebih baik. Oh begitu Bu Haji. Nah Bu Haji, dari pertanyaan yang tadi itu apa nih yang menjadi tantangan Bu Haji nih dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan pada sebuah dilema etika nih Bu Haji? Bagaimana juga Bu Haji itu mengatasi tantangan-tantangan tersebut gitu? Kalau tantangan sih sudah pasti ada ya dalam pengambilan keputusan. Nah, tantangan yang menjadi tantangan utama dalam pengambilan keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika yang adanya tekanan dari berbagai pihak seperti orang tua, komite sekolah, atau bahkan kebijakan pemerintah. Nah, kami berusaha juga untuk mengatasi tantangan ini dengan memastikan bahwa semua keputusan didasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang telah menjadi pedoman sekolah. Kami juga berkomunikasi secara terbuka dengan semua pihak yang terlibat untuk menjelaskan pemikiran di balik keputusan tersebut.
Nah Bu Haji nih, kira-kira Bu Haji ada tidak jadwal atau tata kala yang dapat menyelesaikan kasus dilema etika ini nih Bu Haji? Kemudian apakah cenderung Bu Haji dapat menyelesaikannya dengan segera atau mungkin ada prosedur-prosedur tertentu yang Bu Haji ikuti gitu? Iya. Ya, terkait jadwal ya sudah jelas ada ya. Dalam menyelesaikan kasus dilema etika kami cenderung tidak memiliki jadwal tertentu ya. Kami telah fokus pada pemahaman yang mendalam tentang situasi dan nilai-nilai etika yang terlibat. Kami berusaha untuk menyelesaikan kasus yang sesegera mungkin, tetapi juga tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Terkadang kasus dilema etika memerlukan waktu ekstra untuk berdiskusi dan berkonsultasi. Jadi ada waktu tertentu ya Bu Haji ya untuk berkonsultasi juga ya Bu Haji. Iya, iya. Nah, Bu Haji, kira-kira nih ada tidak nih seseorang atau faktor yang biasanya membantu Ibu gitu untuk mempermudah dalam mengambil suatu proses pengambilan keputusan jika ditemukan kasus dilema etika di sekolah Bu Haji gitu? Ya, dalam proses pengambilan keputusan dilema etika, kami biasanya melibatkan tim manajemen sekolah dan guru-guru yang memiliki pengalaman dalam masalah etika. Mereka percaya bahwa diskusi dan berbagai pandangan telah dengan orang lain dapat membantu mereka dalam memahami situasi dengan lebih baik dan mencari solusi yang lebih baik pula. Jadi di sekolah Bu Haji ini ada tim manajemennya gitu ya Bu Ada, Haji ya? iya. Untuk menyelesaikan yang namanya dilema etika. Dilema itu. etika. Nah Bu Haji, dari pengalaman Bu Haji sendiri nih dalam menghadapi dilema etika, kira-kira apa pembelajaran utama yang Ibu pernah peroleh begitu? Kemudian bagaimana nih pengalaman ini dapat mempengaruhi pendekatan Ibu dalam mengambil sebuah keputusan di masa yang akan datang? Gitu, Bu Haji. Iya, boleh. Pengalaman dalam menghadapi dilema etika telah mengajarkan pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan dan dampaknya pada murid. Pembelajaran utama yang kami peroleh adalah bahwa dalam mengambil keputusan harus selalu berfokus pada kepentingan murid dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan positif bagi mereka. Pengalaman ini telah mempengaruhi pendekatannya dalam mengambil keputusan di masa depan, di mana nilai-nilai kebajikan akan menjadi panduan utama. Jadi Bu Haji nih dalam setiap kita mengambil sebuah keputusan dilema etika itu nantinya kita tuh harus berpihak pada murid begitu ya Bu Haji? Iya, betul. Baik Bu Haji, alhamdulillah nih Bu Haji nih dari 8 pertanyaan yang sudah saya ajukan, semoga pengalaman dari Bu Haji itu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika dapat menjadi pembelajaran buat saya nantinya, khususnya juga teman-teman CGP yang lainnya. Bu Haji, semoga nantinya ke depan saya juga bisa menjadi pemimpin pembelajaran seperti Bu Haji saat ini. Nah, terima kasih Bu Haji atas waktunya. Saya akhiri. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji. Sama-sama.